Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Pertama-tama senantiasa kita tak lupa untuk nahmadullah jalla fi'ulah, untuk senantiasa memuji dan menyanjung Allah tabaraka wa ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita di setiap saat dan di setiap waktu. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabiuna wa Rasuluna Muhammad alaihi salatu wassalam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik bi ihsan ila yaumiddin, hingga hari kiamat. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala, di pertemuan kita malam hari ini, sebagaimana yang telah dijadwalkan, yaitu kita akan mengkaji atau mengangkat tema, dan ini merupakan rangkaian dari atau silsilah dari kajian yang bertema untuk apa kita diciptakan, dan ini merupakan bagian atau pertemuan yang ketiga. Dan untuk subtema yang akan kita angkat di kesempatan yang berbahagia ini, yaitu subtema yang berjudul raih akhiratmu, jangan lupakan duniamu. Dan ini merupakan esensi dari tujuan penciptaan jin dan manusia, sebagaimana yang telah kita kaji bersama di pertemuan yang pertama, pertemuan yang kedua, tentang tujuan penciptaan manusia. Kemudian setelah itu di pertemuan yang kedua kita juga sudah mempelajari dan mengkaji bersama tentang hakikat dan makna ibadah. Di kesempatan kali ini, di pertemuan yang ketiga ini, kita akan lebih fokus untuk mengkaji tentang subtema tersebut, yaitu raih akhiratmu, jangan lupakan duniamu. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah, manusia, al-insan, yang sering kali disebut dengan Bani Adam, tentunya kita tak lupa, sering manusia disebut dengan Bani Adam. Kenapa demikian? Karena manusia adalah anak keturunan dari Nabiullah Adam alaihissalam, dan beliau adalah manusia yang pertama yang Allah ciptakan. Dan tentunya kita tahu, pertama kali Nabiullah Adam alaihissalam diciptakan, beliau adalah diciptakan dan Allah subhanahu wa ta'ala tempatkan beliau di al-jannah. Beliau sebagai manusia yang pertama Allah ciptakan sebagai ahlul jannah. Ini awal mulanya. Dan bersamaan dengan beliau, Nabi Adam, Allah ciptakan pula pasangan beliau dari kalangan manusia wanita, yaitu ibunda kita Hawa alaihassalam. Maka sebagaimana kisah yang sering dibahas di ceramah-ceramah atau di khutbah-khutbah, bahwasanya Nabiullah Adam alaihissalam ketika beliau dan istri beliau Hawa alaihissalam tinggal di dalam al-jannah, Allah melarang mereka berdua dari sebuah pohon, sebuah tanaman. Wala taqraba hadhihi syajarah, Allah telah larang mereka berdua, jangan sekali-kali kalian mendekati pohon ini.
Tapi karena tipu daya dan bujuk rayu iblis laknatullah alaih, yang dulu iblis juga penghuni surga sebelum itu, sebelum Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam. Iblis akhirnya, singkat cerita, berhasil membujuk, rayu dan menipu Nabi Adam dan istri beliau Hawa alaihi wassalam. Oleh karena itu banyak disebutkan di dalam Al-Quran tentang kisah bagaimana akhirnya iblis berhasil membujuk, rayu dan menggoda Adam. Falamma dhaqa syajarah, ketika akhirnya mereka berdua, Adam dan Hawa, memakan dari pohon yang terlarang itu, akhirnya murka Allah muncul. Allah marah kepada mereka berdua, yang walaupun akhirnya setelah itu Nabi Adam alaihissalam bertobat, tapi sebagai bentuk hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala, Allah menghukum mereka dan juga iblis laknatullah alaih untuk turun ke muka bumi. Ini sejarah manusia yang harus selalu kita ingat, supaya kita tidak lupa identitas kita. Identitas kita sebagai manusia adalah dulunya nenek moyang kita adalah seorang penduduk surga, seorang ahlul jannah, yaitu Nabi Adam dan Hawa alaihi wassalam. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan mereka berdua untuk turun ke muka bumi, Allah berfirman di banyak ayat, diantaranya di dalam surat Al-A'raf, Allah Jalla Jalaluh menyatakan, qala bitu ba'dukum li ba'din adu, turunlah kalian semua. Khitab ini ditujukan kepada Nabi Adam, Hawa dan juga iblis laknatullah alaih. Turunlah kalian semua ke muka bumi, keluarlah kalian dari surga. Ba'dukum li ba'din adu, sebagian kalian menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ila hin, dan bagi kalian wahai Adam, wahai Hawa, yang merupakan nenek moyang dari manusia, yang kalian akan memiliki anak keturunan yang sangat banyak dari kalangan manusia. Begitu juga iblis laknatullah alaih, yang merupakan nenek moyang dari bangsa jin. Kata Allah, walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin, dan kalian di muka bumi akan memiliki tempat tinggal dan juga mendapatkan kesenangan sampai waktu yang telah ditentukan. Ilahinin, artinya apa? Para hadirin rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya hidupnya manusia dan bangsa jin termasuk di muka bumi tidaklah kekal. Allah menakdirkan hanya pada batas waktu yang telah ditentukan, dan pasti akan kembali ke tempat semula. Adapun Nabiullah Adam sudah dijamin masuk surga kembali, walaupun beliau sempat mendapatkan hukuman tinggal di bumi, tapi beliau selaku nabi akan bisa kembali ke dalam al-jannah, ke dalam surga. Iblis tidak akan bisa kembali masuk ke dalam surga Allah, dan bahkan dia akan diberikan siksa yang pedih di dalam neraka jahanam, waliyadzubillah. Maka tersisa kita, apakah kita mau mengikuti nenek moyang kita Nabi Adam alaihissalam untuk bisa kembali ke tempat kita semula? Manusia pertama adalah di surga. Apakah kita mau kembali ke dalam surga sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala pertama kali menciptakan manusia, yaitu Adam alaihissalam? Oleh karena itu Allah mengingatkan hamba-hambanya, terkhusus dari kalangan manusia, sebagaimana di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-27, lanjutan dari ayat tadi. Allah Jalla fi'ula menyatakan, ya bani Adam la yaftinannakumus syaitanu kama akhraja abawaikum minal jannah. Wahai bani Adam, wahai sekalian manusia, la yaftinannakumus syaitan, jangan sekali-kali syaitan menipu kalian. Jangan sekali-kali syaitan berhasil menggoda dan membujuk rayu kalian.
kama akhraja abawaikum minal jannah, sebagaimana syaitan dulu, yaitu iblis laknatullah alaih, berhasil mengeluarkan bapak ibu kalian. Siapa yang dimaksud bapak ibu di sini? Adam dan Hawa alaihi wassalam. Allah sebutkan Nabi Adam dan Hawa sebagai bapak ibu kita untuk mengingatkan, ini loh nenek moyang kalian, ini loh pendahulu kalian, bapak ibu dari bangsa manusia Adam dan Hawa alaihi wassalam dulu pernah di surga, tapi ternyata ditipu oleh iblis, sehingga akhirnya iblis berhasil mengeluarkan mereka berdua dari surga. Maka Allah mengingatkan, jangan sekali-kali syaitan dan iblis menipu kalian sebagaimana telah berhasil menipu bapak dan ibu kita. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah, tentunya setiap manusia yang fitrahnya masih lurus akan ingin bisa kembali ke tempat semula, sebagaimana bapak dan ibunya bisa kembali ke tempat semula, yaitu di mana? Di al-jannah, di surga. Tapi itu bukan perkara yang mudah. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam banyak ayat, di antaranya di surat Al-Baqarah ayat yang ke-38, Allah menyebutkan syaratnya. Allah menyebutkan syarat untuk bisa kembali ke tempat semula manusia, yaitu di al-jannah, di surga. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, qulna bitu minha jami'a. Ketika Allah berfirman memerintahkan Adam, Hawa dan iblis turun dari surga. Surga berada di atas langit yang ketujuh. Turun ke muka bumi, qulna bitu minha jami'a, turunlah, kami mengatakan, kami berfirman, turunlah kalian seluruhnya dari al-jannah, dari surga. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Allah sebutkan, setelah Allah perintahkan mereka untuk turun dari surga, Allah menyatakan fa imma, dan jika datang kepada kalian, ya'tiyannakum minni hudan, jika datang dariku kepada kalian, dan jika datang kepada kalian dariku hudan, petunjuk, hidayah, faman tabi'a hudaya, maka barang siapa yang mau mengikuti petunjukku dan hidayahku, fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, maka mereka tidak akan pernah merasakan ketakutan dan tidak pula mereka akan bersedih hati. Berkata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahmatullahi taala alaih di dalam tafsirnya ketika menafsirkan ayat ini, beliau menyatakan, yaqulu ta'ala mukhbiran amma anzara bihi Adam wa zawjatahu wa iblis hina ahbatahum minal jannah. Allah Ta'ala berfirman ketika memberitakan tentang apa yang Allah peringatkan kepada Adam, istrinya dan iblis ketika Allah menurunkan mereka dari surga. Wal murad adz-dzurriyyah, dan yang dimaksud adalah anak cucu keturunan Adam dan juga Hawa, karena kalau iblis jelas gak akan bisa kembali ke surga, itu sudah hukuman yang sudah Allah takdirkan bagi iblis laknatullah alaih. Adapun anak keturunan iblis sama seperti bangsa manusia, dari bangsa jin, ada yang soleh, ada yang toleh. Yang soleh jin dari kalangan jin mukmin, jin muslim, jika mereka mati dalam keadaan beriman, maka mereka akan bisa masuk dalam al-jannah sebagaimana manusia. Qala rahimahullah annahu sayanzilul kutub. Ini makna dari firman Allah, fa imma ya'tiyannakum minni hudan. Syarat yang Allah sebutkan jika manusia ingin kembali ke tempat semula di surga, jika datang kepada kalian dariku petunjuk atau hidayah, berkata Ibnu Katsir rahimahullah, annahu sayanzilul kutub atau sayunzilul kutub, bahwasanya Allah akan menurunkan kitab-kitab, wa yab'ats al-anbiya war rusul, dan Allah akan mengutus para nabi dan rasul, kama qala Abul Aliyah,
sebagaimana yang ditafsirkan oleh seorang ulama dari kalangan salafus saleh yang bernama Abul Aliyah. Beliau menyatakan ketika menafsirkan hudan, menafsirkan petunjuk atau hidayah dalam ayat ini, maknanya adalah al-huda al-anbiya war rusul wal bayan. Yang dimaksud dengan al-huda, hidayah atau petunjuk di dalam ayat ini adalah diutusnya para nabi, para rasul, dan penjelasan tentang jalan kebenaran, jalan yang lurus untuk ditempuh bagi barang siapa yang mau selamat, dan jalan kesesatan, jalan penyimpangan, jalan kekufuran, jalan kesyirikan yang harus diwaspadai dan dijauhi bagi barang siapa yang ingin selamat di dunia dan di akhirat. Wa qala Muqatil bin Hayyan, ulama ahli tafsir yang lain yang bernama Muqatil bin Hayyan rahmatullahi ta'ala alaih, ketika menafsirkan al-huda Muhammad. Yang dimaksud dengan al-huda, petunjuk atau hidayah dalam ayat ini adalah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Wa qala al-Hasan al-huda al-Quran. Ulama yang lain, Al-Hasanul Basri rahimahullah, seorang tabi'in, menyatakan al-huda dalam ayat ini maknanya adalah Al-Quran. Kemudian Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan wa hadanil qaulani sahihani wa qaulu Abil Aliyah a'am. Dua pendapat atau dua penafsiran yang terakhir itu adalah penafsiran yang benar, dan penafsiran dari Abul Aliyah yang pertama yang disebutkan tadi a'am, lebih umum sifatnya. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah, beliau melanjutkan, Al-Imam Ibnu Katsir, faman tabi'a hudaya, bagi barang siapa yang mau mengikuti petunjukku, hidayahku, yang ditafsirkan sebagai apa? Diutusnya para nabi dan rasul yang mengajarkan Alkitab yang Allah turunkan kepada mereka, dan juga mengajarkan al-hikmah sebagaimana Rasulullah mengajarkan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai bentuk penafsiran dari al-hikmah yang Allah sebutkan di beberapa ayat. Dan juga barakallahu fikum, tadi ditafsirkan oleh Al-Hasanul Basri Al-Quran, ya, itulah yang disebut dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi barang siapa yang mau mengikuti petunjukku, hidayahku, ay man aqbala ala ma unzilat bihil kutub wa ursilat bihir rusul, bagi barang siapa yang mau mengikuti apa yang diturunkan dengannya kitab-kitab Allah dan diutus dengannya para rasul, fala khaufun alaihim ay fima yastaqbilunahu min amril akhirah, maka mereka tidak akan merasakan ketakutan sedikit pun. Apa maksudnya? Jaminan Allah bagi barang siapa yang mengikuti petunjuk dan hidayahnya, mereka tidak akan merasakan yang namanya al-khauf, ketakutan, yaitu mereka tidak akan merasakan takut dan khawatir, cemas, gelisah tentang masa depan akhiratnya, tentang apa yang mereka akan hadapi dari perkara akhirat. Jaminan dari Allah. Di samping itu Allah menyatakan walahum yahzanun, dan mereka pun tidak akan merasakan kesedihan, ai ala ma fatahum min umurid dunya, mereka tidak akan merasakan kesedihan dari perkara dunia yang terluput dari mereka. Ingin sesuatu dari perkara dunia, seringkali manusia merasa sedih, merasa ada sesuatu yang hilang dari dalam dirinya, ada cita-citanya yang tidak bisa tercapai. Seringkali itu sebagian manusia tidak bisa melupakan itu. Kalau bahasa orang sekarang, tidak bisa move on dari sesuatu yang tidak bisa dia raih dari cita-cita dunianya. Allah memberikan solusi untuk seorang bisa terlepas dari kesedihan itu, dari angan-angan duniawi yang tidak bisa dia raih. Allah akan menghilangkan kesedihannya dari perkara-perkara tersebut. Tapi harus apa? Bagi barang siapa yang mengikuti hidayah dan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para nabi dan rasul, termasuk Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW yang merupakan wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Yuna Muhammad salawatullahi wassalamuhu alaihi. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah, ayat yang semisal itu disebutkan pula di surat Thaha,
Ya, surat Thaha ayat 123. Allah Subhanahu wa taala menyatakan qala bita minha jami'a, tapi ini khitabnya untuk dua orang, ya, yaitu kepada Adam dan Hawa. Allah berfirman, turunlah kalian berdua dari surga seluruhnya, ba'dukum li ba'din adu, sebagian kalian menjadi musuh bagi sebagian yang lain, fa imma ya'tiyannakum minni hudan famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Dan jika datang kepada kalian dariku petunjuk atau hidayah dengan diutusnya para nabi dan rasul, maka barang siapa yang mau mengikuti petunjukku, hidayahku, jaminannya apa? Fala yadhillu, maka dia tidak akan tersesat, yaitu ketika di dunia, wala yashqa, dan tidak akan celaka di akhirat. Ini sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama ahli tafsir tentang ayat ini, sebagaimana yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ketika menjelaskan ayat ini beliau menyatakan fala yadhillu fid dunya, jaminan Allah bagi barang siapa yang mau mengikuti hidayah wahyu yang Allah turunkan kepada para nabi dan rasul, maka dia tidak akan tersesat selama di dunia, wala yashqa fil akhirah, dan tidak akan celaka ketika di akhirat kelak. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah, hidayah yang Allah turunkan, wahyu yang Allah turunkan kepada para nabi dan rasul, termasuk pada rasul yang terakhir, Nabiuna wa Rasuluna Muhammad alaihi salatu wassalam, di dalam wahyu tersebut Allah menjelaskan tentang tujuan dan hikmah untuk apa kita diciptakan. Itulah topik yang sedang kita bahas dari pertemuan yang pertama, kedua, dan ini pertemuan yang ketiga. Dan sudah kita ketahui bersama untuk apa kita diciptakan, yaitu untuk apa? Al-ibadah. Siapa yang bisa menyebutkan? Mungkin ada yang bisa murojaah, menyebutkan kembali ayat yang di situ Allah Subhanahu wa taala menyatakan dengan tegas untuk apa Allah menciptakan jin dan manusia. Ada yang bisa memberi faidah? wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menyatakan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku, yaitu beribadah kepada Allah satu-satunya dengan mentauhidkannya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Lalu apa korelasinya dengan subtema yang kita angkat di malam hari ini? Raih akhiratmu, jangan lupakan duniamu. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menakdirkan Adam dan Hawa turun ke muka bumi, hidup di muka bumi, begitu pula anak cucu keturunan mereka berdua dari kalangan manusia juga demikian, maka Allah pun membimbingkan, ya, bahwasanya ibadah yang Allah Subhanahu wa ta'ala syariatkan itu mencakup di semua sisi kehidupan manusia. Subtema yang kita angkat, raih akhiratmu, jangan lupakan duniamu, ini sebenarnya kita mengambil dari sebuah ayat yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran, yaitu di dalam surat Al-Qasas. Di surat Al-Qasas ayat yang ke-77, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wabtaghi fima ataakallahu ad-daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Yang mana ini sebenarnya adalah ucapan orang-orang soleh di masa Qarun, ya, seorang yang hidup di masa dari kalangan Bani Israel, di masa Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Dia memiliki perbendaharaan harta yang begitu melimpah yang menjadikannya sombong, melakukan kesombongan di muka bumi. Maka di antara nasihat yang disampaikan oleh orang-orang soleh di masa itu kepada Qarun adalah apa yang Allah kutip, yang Allah nukil, Allah hikayatkan di dalam ayat ini.
Dan ini adalah bentuk takrir di dalam syariat, untuk syariat, di dalam syariat Nabi Muhammad SAW, bahwasanya apa yang diucapkan oleh orang-orang soleh ini itu adalah bimbingan yang baik, dan itu berlaku pula di dalam syariat Nabi Muhammad SAW. Apa ucapan yang dimaksud? Yaitu nasihat yang berbunyi wabtaghi fima atakallahu daral akhirah, raihlah pada apa yang telah Allah berikan kepadamu, yaitu berupa harta yang melimpah. Pergunakanlah harta yang melimpah yang telah Allah karuniakan kepadamu, pergunakan itu untuk meraih negeri akhirat. Ini nasihat yang disampaikan oleh orang-orang soleh kepada Qarun. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah, raihlah negeri akhirat, raihlah kebahagiaan di akhirat pada apa yang telah Allah berikan kepadamu berupa harta yang melimpah dan nikmat-nikmat serta karunia yang sangat banyak. Tapi kemudian tidak cukup sampai di situ. Nasihat selanjutnya adalah wala tansa nasibaka minad dunya, akan tapi janganlah engkau melupakan bagianmu dari dunia. Nah, dari sini kita kemudian kita kutip dan kita jadikan judul pada subtema itu. Kita ulang kembali terjemahannya, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya, raihlah pada apa yang telah Allah berikan kepadamu berupa harta yang melimpah, raihlah negeri akhirat dengannya, akan tetapi jangan sampai engkau melupakan bagianmu dari dunia. Berkata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahmatullahi taala alaih dalam tafsirnya, ai ista'mil ma wahabakallahu min hadzal malil jazil wan ni'mati ta'ila fi ta'ati rabbik. Makna dari ayat ini adalah ista'mil, pergunakanlah apa yang telah Allah berikan kepadamu, yang telah Allah karuniakan dan anugerahkan kepadamu berupa harta yang begitu melimpah ini dan nikmat yang sangat besar yang telah Allah berikan kepadamu, pergunakan untuk apa? Fi ta'ati rabbik, untuk ketaatan kepada Rabbmu, wa taqarrubi ilaihi bi anwa'il qurbat, dan pergunakan dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ketaatan dan amalan soleh, allati yahsulu laka biha thawabu fid dunya wal akhirah, yang dengannya engkau akan mendapatkan ganjaran pahala di dunia dan di akhirat. Berkata Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala untuk penggalan ayat ini, beliau menafsirkan ai utlub fima a'taka Allahu minad dunya ad-daral akhirah wa hiyal jannah. Makna dari wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah, carilah, raihlah negeri akhirat pada apa yang telah Allah berikan kepadamu dari nikmat dunia ini. Maksudnya adalah utlub fima a'taka Allah minad dunya, carilah pada apa yang telah Allah karuniakan kepadamu dari perkara duniawi ini, nikmat-nikmat duniawi ini, pergunakan untuk mencari akhirat. Wahyal jannah, yaitu kenikmatan di surga, kebahagiaan di al-jannah. Fa inna man min haqqil mu'min ay yasrifad dunya fima yanfa'uhu fil akhirah la fit tajabbur wal baghi. Subhanallah. Kata beliau rahimahullah, fa inna min haqqil mu'min, karena sesungguhnya di antara hak seorang mukmin haruslah dia mengalokasikan atau membelanjakan, menggunakan dunia yang dia miliki fima yanfa'uhu fil akhirah, untuk perkara yang bermanfaat baginya dalam hal akhiratnya. Ini sebenarnya tujuan untuk apa Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat duniawi bagi hamba-hambanya, yaitu apa? Untuk dipergunakan dalam urusan yang bermanfaat bagi akhirat. Oleh karena itu diriwayatkan pula dari sahabat yang mulia Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, bahwasanya beliau radhiyallahu anhu suatu ketika pernah menyatakan,
innama a'taakumullah, sebagaimana ini riwayat dari beliau yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitab beliau Al-Bidayah wan Nihayah. Utsman bin Affan Al-Khalifah Ar-Rasyid, khalifah yang ketiga dari Khulafaur Rasyidin, beliau pernah menyatakan innama a'taakumullahu dunya litatlubu bihal akhirah, hanyalah Allah memberikan kepada kalian dunia itu, apapun dunia, harta benda, rumah, uang, emas, perak, kendaraan, jabatan, pangkat, pengikut, kedudukan di mata manusia, popularitas, apapun itu, hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kalian perkara-perkara dunia untuk apa? Litatlubu bihal akhirah, untuk kalian mencari akhirat dengannya. Walam yu'tikumuha litarkanu ilaiha, dan bukanlah Allah memberikan kepada kalian perkara-perkara duniawi itu untuk kalian condong kepadanya, untuk kalian bersandar dan bergantung kepadanya, sibuk dengannya. Bukan, akan tapi untuk apa? Untuk mencari akhirat dengannya. Kemudian beliau radhiyallahu anhu menyatakan, innad dunya tafna wal akhirah tabqa, karena sungguhnya dunia itu akan musnah, akan hancur dan binasa, sedangkan akhirat itu adalah sesuatu yang kekal dan abadi. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah, Al-Imam Al-Qurtubi tadi melanjutkan, karena sungguhnya di antara hak seorang mukmin haruslah dia membelanjakan dunianya, menggunakan dunianya, mengarahkan dunianya untuk perkara-perkara yang bermanfaat bagi akhiratnya, la fit tajabbur wal baghi, bukan untuk digunakan dalam hal menyombongkan diri, apalagi berbuat kezaliman dan melampaui batas. Kemudian di penggalan ayat yang selanjutnya, wala tansa nasibaka minad dunya, berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, ai mimma abahallahu fiha, dan jangan engkau lupakan bagianmu dari dunia. Apa makna dari penggalan ayat ini? Berkata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, ai jangan lupakan mimma abahallahu fiha minal ma'akil wal masyarib wal malabis wal masakin wal manakih, yaitu jangan lupakan bagianmu di dunia. Engkau masih hidup di dunia, maka ambillah bagianmu dari dunia ini, dari apa-apa yang Allah halalkan, yang Allah bolehkan, baik itu berupa makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan juga menikah. Fa inna li rabbika 'alaika haqqan, karena sungguhnya bagi Rabbmu Allah memiliki hak atas dirimu yang harus engkau tunaikan. Wa li nafsika 'alaika haqqan, dan bagi jiwamu, dirimu sendiri, ada hak yang harus engkau tunaikan untuknya. Wa li ahlika 'alaika haqqan, begitu juga untuk keluargamu, istri, anak-anakmu, kerabatmu juga memiliki hak yang harus engkau tunaikan. Wali zaurika 'alaika haqqan, dan juga bagi tamu yang mendatangimu ada hak yang harus engkau tunaikan. Fa'ati kulladzi haqqin haqqah, maka berilah bagi setiap yang memiliki hak, tunaikan haknya masing-masing. Ini mungkin mengingatkan kita, ya, mengingatkan kita dengan kisah 3 orang yang mendatangi rumah-rumah para istri Nabi alaihissalatu wassalam ketika bertanya tentang kaifa ibadatun Nabi, yas'aluna an ibadatin Nabi, bagaimana ibadahnya sosok seorang Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam di dalam rumahnya. Ya, ketika falamma ukhbiru, ketika diberitakan kepada mereka tentang keseharian ibadah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam, ka'annahum taqalluha, seakan-akan mereka merasa sedikit, dan seterusnya, kisah yang sudah pernah kita bahas, yang mana di situ intinya Rasulullah SAW membimbingkan kepada umatnya bahwasanya yang dimaksud dengan ibadah di muka bumi sebagai tujuan manusia diciptakan itu diantaranya adalah dengan menunaikan hak bagi setiap pihak yang memiliki hak, ya, termasuk hak untuk diri sendiri, keluarga, dan pihak-pihak yang lain. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah,
Tapi di sini ada faedah penting. Tidak salahnya kita baca juga untuk kita ketahui sisi pandang yang lain dari ulama ahli tafsir, dari para ulama ahli tafsir. Hal ini disebutkan dan dijelaskan oleh Imamul Qurtubi rahmatullahi ta'ala alaih di dalam tafsirnya ketika menjelaskan penggalan yang kedua ini, wala tansa nasibaka minad dunya. Qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala, dan jangan lupakan bagianmu dari dunia. Maknanya apa? Ukhtulifa fihi. Ternyata para ulama ahli tafsir ada beberapa pendapat tentangnya. Faqala Ibnu Abbas wal jumhur, berkata Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, turjumanul Quran, wal jumhur, dan mayoritas atau jumhur ulama ahli tafsir menyatakan la tudayyi umraka fi alla ta'mal amalan salihan fi dunyaka. Jangan jadi makna, jangan lupakan bagianmu dari dunia. Menurut keterangan dari Al-Imamul Qurtubi, beliau menukil pendapat Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, dan jumhur ulama ahli tafsir menyatakan la tudayyi umraka, jangan sia-siakan umurmu pada sesuatu yang dengannya engkau tidak bisa melakukan amalan soleh selama di dunia. Idil akhirah innama yu'mal laha, karena akhiratlah yang seharusnya manusia beramal untuknya. Fanasibul insan umruhu, maka bagian seorang manusia yang disebutkan dalam ayat ini, jangan lupakan bagianmu di dunia, bagian manusia yang dimaksud adalah umurnya. Wa amaluhu sholih fiha, dan amal soleh yang dia lakukan selama di dunia. Ya. Nah, jadi ini penafsiran yang lain dari ayat ini. Dan sebenarnya kalau kita bawa penggalan ayat ini ke makna yang baru disebutkan ini, maka itu adalah sebagai bentuk penegasan dari penggalan yang pertama. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya, raihlah, carilah negeri akhirat, kebahagiaan akhirat pada dunia yang telah Allah berikan kepadamu, dan jangan engkau lupakan bagianmu dari dunia, yaitu jangan sia-siakan umurmu yang ada di dunia untuk dipergunakan selain pada amalan soleh. Nah, kemudian untuk ayat tersebut selanjutnya di surat Al-Qasas ayat yang ke-77 tadi, wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat ihsanlah sebagaimana Allah telah berbuat ihsan, telah berbuat baik kepadamu. Ini juga ada dua penafsiran. Berbuat ihsanlah sebagaimana Allah telah berbuat ihsan kepadamu. Para ulama ahli tafsir menyebutkan makna ihsan yang diperintahkan dalam ayat ini adalah mencakup ihsan pada dua sisi, yaitu al-ihsan fi ibadatillah wal ihsan fi muamalatil makhluk. Jadi ketika Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat ihsanlah sebagaimana Allah telah berbuat ihsan, berbuat baik kepadamu, yaitu makna yang pertama, berihsanlah ketika beribadah, raihlah derajat ihsan ketika beribadah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dengan mengaruniakan berbagai macam nikmat di dunia. Lalu apa makna ihsan di dalam ibadah? Sebagaimana disebutkan dalam hadis Jibril alaihissalam, ketika Jibril bertanya kepada Nabi, wa mal ihsan, apa itu al-ihsan? Maka Nabi alaihissalatu wassalam menjawab dengan apa? Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan di dalam ibadah kepada Allah maknanya adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tingkatan agama yang tertinggi, ketika seorang hamba
Allah mudahkan ketika dia beribadah seolah-olah dia melihat Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu taala ayyaj'alana minhum minal muhsinin. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau engkau tidak bisa melihatnya, maka sungguhnya Allah senantiasa melihatmu. Ini maqam yang kedua. Ini makna ihsan fil ibadah yang Allah perintahkan. Berbuat ihsanlah, berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, yaitu raihlah tingkatan dan derajat maqam ihsan di dalam agama. Dan makna ihsan yang kedua yaitu al-ihsan fi muamalatil makhluk. Berbuat ihsanlah yaitu berbuat baiklah kepada makhluk. Hal ini sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, ai ahsin ila khalqihi kama ahsana huwa ilaik. Berbuat baiklah kepada makhluk-makhluk Allah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Wala tabghil fasada fil ard, dan janganlah engkau berbuat kerusakan di muka bumi. Ai la takun himmatuka bima anta fihi an tufsida bihi fil ard. Jangan sampai ambisimu dan keinginanmu, obsesimu dengan apa yang telah engkau miliki dari dunia adalah engkau ingin berbuat kerusakan di muka bumi. Wa tusi'u ila khalqillah, dan engkau berbuat buruk kepada makhluk-makhluk Allah. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Dan diantara makna al-fasad yang Allah larang hamba-hambanya dari perbuatan itu, wala tabghil fasada fil ard, dan janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi, ai bitakabbur wabil amal wal amal bi ma'asillah wal ishtighal bin ni'am 'anil mun'am. Ini diantara makna al-fasad, kerusakan yang Allah larang. Jangan kalian berbuat kerusakan di muka bumi, yaitu dengan takabbur, dengan berbuat sombong, menolak al-haq, batarul haq wa qamtun nas, menolak kebenaran dan meremehkan manusia, wal amal bi ma'asillah, dan melakukan amalan yang mengandung kemaksiatan kepada Allah, wal ishtighal bin ni'am 'anil mun'im, dan jangan engkau sibuk dengan nikmat yang telah Allah berikan kepadamu, melupakanmu dari si atau sang pemberi nikmat. Jangan sampai nikmat yang telah engkau dapatkan melupakanmu dari zat yang telah memberikan nikmat itu. Ini diantara makna al-fasad. Jadi kalau sampai ada orang sibuk dengan nikmat yang dia dapatkan dari Allah, dia sibuk dengan nikmat itu melupakan dia dari al-mun'im, zat yang memberikan nikmat, maka itu termasuk perbuatan al-fasad, perbuatan kerusakan di muka bumi yang Allah larang di dalam ayat ini. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam As-Sa'di rahimahullah di dalam tafsirnya. Sudah masuk waktu Isya, tafadhal al-muadzin falyuadzin. Kita lanjutkan. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat yang mulia tadi, ayat di dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-77, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bimbingan bagi sekalian hambanya untuk menjadikan al-akhirah, akhirat, sebagai tujuan hidupnya. Itulah tujuan dia diciptakan di muka bumi, adalah untuk kembali ke negeri akhirat dan masuk ke dalam jannatullah, surga Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya segala nikmat yang telah Allah berikan, Allah bimbingkan kepada para hambanya untuk menggunakan nikmat-nikmat tersebut pada perkara-perkara yang bermanfaat untuk akhiratnya, untuk amalan soleh, untuk menunjang ibadah yang merupakan tujuan hidupnya, tujuan dia diciptakan. Dan sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, bahwasanya ibadah yang merupakan tujuan bangsa jin dan manusia diciptakan, yang dengan ibadah itulah seorang hamba akan bisa meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat.
setiap detik dan setiap waktu yang berlalu di dalam hidup manusia, di dalam hidup seorang hamba, bisa diisi dengan perkara-perkara yang bernilai ibadah. Di sini kita akan membahas sedikit sebuah kaidah di dalam ilmu al-qawaid al-fiqhiyah atau kaidah fikih yang berbunyi al-wasail laha ahkamul maqasid, bahwasanya perkara-perkara wasilah, perkara-perkara sarana itu memiliki hukum sesuai dengan maksud dan tujuan. Maka sebagaimana dalam perkara-perkara yang sifatnya wasilah atau sarana, jika mengantarkan kepada perkara yang wajib, maka sarana atau wasilah yang hukum asalnya mubah itu bisa berubah menjadi wajib. Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Perkara yang harus dikerjakan agar perkara yang wajib itu bisa sempurna, maka perkara yang tadi mubah tadi menjadi wajib hukumnya. Atau dengan bahasa yang lain, redaksi yang lain, al-wasail atau wasailul wajibat wajibah, perkara-perkara sarana untuk bisa menunjang perkara wajib, maka hukumnya wajib pula. Begitu pula perkara-perkara yang sifatnya mengantarkan atau memudahkan sarana wasilah untuk mengantarkan kepada perkara yang disunahkan atau mustahab, maka perkara wasilah itu pun menjadi hukumnya sunnah atau mustahabbah. Kita ambil contoh, para ulama menyebutkan dalil-dalilnya, diantaranya adalah contohnya ketika seorang manusia berjalan, hukum asal berjalan mubah, boleh. Tapi ketika itu adalah berjalan menuju sesuatu yang Allah wajibkan, maka jalannya itu pun menjadi hukumnya wajib. Semisal ketika seorang berjalan untuk menunaikan sholat wajib, bagi pria menunaikan sholat wajib 5 waktu ke masjid, maka sebagaimana sholat 5 waktu berjamaah itu hukumnya wajib dilakukan di masjid bagi kaum pria secara berjamaah, maka jalannya dia dari awal dia keluar dari rumahnya sampai dia menuju masjid, sampai di masjid, dan sampai dia kembali lagi dari masjid kembali ke rumahnya, itu semua dihukumi wajib. Maka dengan ini, para hadirin rahimani wa rahimakumullah, sebenarnya dengan niat yang benar, dengan ilmu yang kita pelajari dari dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah, setiap detik dalam kehidupan kita bisa bernilai ibadah. Bahkan jalannya kita, makannya kita, minumnya kita, bahkan tidurnya kita juga bisa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masih ingat kita di pertemuan sebelumnya kita sempat sebutkan hadis tentang bahwasanya diamnya seorang mukmin itu bisa bernilai ibadah, bisa bernilai sedekah. Ketika Rasulullah menyebutkan ala kulli muslim shadaqah, setiap muslim harus bersedekah. Para sahabat bertanya demikian dan demikian, bagi barang siapa yang tidak mampu, wahai Rasulullah, tidak punya harta, apa yang harus dia lakukan? Faya'mal biyadaihi, hendaknya dia bekerja. Fayanfa' nafsahu wa yatasaddaq biha au bihi, hendaknya dia bekerja dengan kedua tangannya sehingga bisa memberikan manfaat untuk dirinya sendiri dan bersedekah dengannya. Sampai pada pertanyaan yang terakhir ketika Rasulullah mengatakan dan bersabda, kalau ada orang yang tidak mampu melakukan itu semua, lalu apa yang harus dia kerjakan? Apa yang bisa dia lakukan? Falyumsik anisyar, hendaknya dia diam dari kejelekan. Fa innahu lahu shadaqah, maka sungguhnya diamnya dia itu adalah bernilai sedekah, ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini menjadi faidah penting bagi seorang muslim, seorang mukmin yang ingin berusaha mengisi setiap detik dalam hidupnya agar bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita selalu mengingat kaidah penting ini di dalam ilmu al-qawaid al-fiqhiyah, bahwasanya perkara-perkara yang mubah sekalipun, jika itu mengantarkan kepada sesuatu yang diwajibkan ataukah disunnahkan, maka hukumnya mengikuti tujuan dari perkara yang
mubah itu. Nah, oleh karena itu beberapa amalan disebutkan, contohnya sholat 5 waktu. Apa di antara keutamaan yang disebutkan dalam hadis ketika dia melangkah menuju tempat sholat, menuju masjid, thumma atal masjida la yuridu ila shalah, disebutkan dalam hadis yang sahih, kemudian dia keluar dari rumahnya menuju masjid, tidak ada yang mendorong dia menuju masjid kecuali sholat. Dia pergi menuju masjid, tidak ada keinginan yang lain selain sholat. Maka apa? Falam yakhtu khutwah illa rufi'a biha lahu darajah. Maka setiap langkah yang dia langkahkan, satu langkah, dengan satu langkah dia akan dinaikkan 1 derajat, wa khutta anhu biha khati'ah, dan akan digugurkan darinya 1 dosa, 1 kesalahan. Subhanallah, keutamaan yang sangat besar. Hanya dengan melangkah seorang mukmin akan bisa diangkat 1 derajat dan digugurkan 1 dosa, 1 kesalahan. Tapi niatnya benar, niatnya adalah untuk semata-mata melakukan sholat lillahi ta'ala, la riya'an wala sum'ah. Harus bersih pula niatnya, ikhlas lillahi ta'ala, ya. Begitu pula seorang ketika melangkahkan kaki dari rumah menuju tempat untuk menuntut ilmu syar'i, kata Rasulullah dalam hadis yang sahih, man kharaja min baitihi li talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji. Barang siapa yang keluar dari rumahnya, apakah itu berjalan ataukah mengendarai kendaraan, apapun itu, perkara wasilah, hukum asalnya mubah. Berjalan, naik motor, naik mobil, naik kendaraan apapun, hukum asalnya mubah. Tapi ketika yang dituju, maksud dan tujuannya adalah untuk talabul ilmi, untuk menuntut ilmu agama Allah, mempelajari ilmu syar'i, keutamaannya apa? Fahuwa fi sabilillah, maka dia berada di jalan Allah. Keutamanya seperti seorang yang berjihad di jalan Allah, yang mana jihad adalah puncak amalan di dalam Islam. Itu bisa diraih oleh seorang yang keluar dari rumahnya menuju tempat menuntut ilmu syar'i. Dia dihukumi seperti orang yang berjihad di jalan Allah hatta yarji, sampai kembali ke rumahnya. Tapi sekali lagi apa? Butuh ihdharun niyah, butuh menghadirkan niat di dalam amalan kita. Karena apa? Kata Rasulullah, innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Hanyalah setiap amalan itu berdasarkan niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Maka demikian yang bisa kita kaji di malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi saya pribadi dan bagi semua yang mendengar atau menyimak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu taala a'lam bissawab. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.